Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dengan aku, Putri Acara. Di video kali ini aku akan membahas tentang IP address dan subnetting. Apa itu IP address dan subnetting? Seperti yang kalian ketahui, IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat di jaringan internet atau jaringan komputer. Alamat ini digunakan supaya perangkat bisa saling mengenali dan berkomunikasi. Jadi intinya IP address ini adalah sebuah alamat ya teman-teman. Nah, subnetting ini adalah upaya atau proses untuk mencegah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP seperti IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Jadi intinya, subnetting ini membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Nah, subnetting ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada IP address classful dan classless. Classful adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap A, B, C, D, dan E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Sedangkan classless ini adalah sistem yang tidak terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau classless interdomain routing untuk menentukan network dan host dengan prefix, contohnya /27, /20, dan lain-lain. Nah, kita akan memahami CIDR. Jadi, apa sih bedanya CIDR dan PLSM? Baik, kita akan jelaskan CIDR terlebih dahulu. Classless interdomain routing atau yang biasa kita sebut dengan CIDR ini adalah metode untuk mengkelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR ini memiliki istilah lain yaitu supernetting yang memungkinkan pengelolaan subnet mask yang lebih besar atau lebih kecil dari biasanya dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Sedangkan PLSM ini adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam PLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik pada PLSM. Setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang lebih besar dan kompleks. Jadi PLSM ini tuh lebih rinci daripada CIDR tadi. Nah, kita langsung saja ke perhitungan CIDR. Nah, di sini aku sudah siapkan satu soal ya, dan ini adalah rumus dari CIDR dan PLSM juga ya, teman-teman. Nah, di sini ada 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan juga 1. Dan ini juga saya sudah menyiapkan contoh soalnya ya teman-teman. Ada 192.168.0.10/27. Nah, perlu kalian ketahui 128 ini adalah /25 ya. Di sini saya sudah tulis ada 128, /25, 64, /26, 32, /27, dan begitu seterusnya sampai 1 ini /23 ya teman-teman. Kita tulis dulu 28 yaitu /25, 64 yaitu /26, 32 itu /27. Begitu seterusnya sampai 1 ini adalah 32. Kenapa 32? Karena dalam IP address itu terdapat 4 oktet ya. Oktet ini masing-masing memiliki 8 bit ya. Jadi ini 8 dan juga 8. Jadi total keseluruhannya yaitu 32 bit. bit ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke
kalian lihat di sini ada slash 27. 27 itu sama dengan berarti ini ya, dari kita hitung dari 25, kita klik 1. Ini 1 dan ini 1. Dan ini sudah sampai di slash 27 yaitu 32. Nah, 32 ini tinggal kalian oh ya, di sini aku akan mencari tahu dulu bagaimana slash 27 ini ya. Jadi slash 27 ini yaitu dari 8 ditambah 8 ditambah 8 yaitu 16 dan 24 dan kita tinggal tambahkan lagi 3 di sini ya. Jadi hasilnya slash 27. Nah, slash 27 ini termasuk ke dalam kelas C ya teman-teman, yaitu 255, 255, 255.0 ya. Nah, apa sih bedanya kelas A, B, dan C? Untuk kelas A itu, jadi cuman 1 oktet aja. Kelas B 2, kelas C itu 3 ya. Jadi seperti yang slash 27 ini yang digunakan yaitu kelas C ya, menggunakan 3 oktet ini teman-teman. Jadi 255.255.255.0. Nah, kita langsung saja ke penghitungannya ya. Jadi kan ini slash 25 itu 128. Nah, kalian tinggal kasih tanda saja sampai slash 27 ini, yaitu 32. Kalian tinggal jumlahkan 100 slash 25 ini sampai slash 27 ini ya. Yaitu jadi berarti 128 ditambah 64 ditambah 32 hasilnya sama dengan Oke, hasilnya yaitu 224. Jadi total IP dari soal ini yaitu 224 ya teman-teman. Nah, jadi hasil IP address dari 2/27 ini adalah 224. Nah, kita lanjut saja ke perhitungan PLSM. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu seperti yang kalian ketahui dan saya bilang tadi, PLSM ini itu lebih rinci ya teman-teman. Nggak cuman penghitungan total IP saja, tetapi juga ada network, host, dan juga broadcast. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu. Subnet mask itu adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Network atau blok subnet adalah alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Host adalah alamat IP yang dipakai perangkat seperti PC, server, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada broadcast, yaitu alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Kita analogikan saja, network ini itu adalah satu kampung ya, dan host ini yaitu rumah-rumah warga, dan broadcast adalah seperti RT atau RW-nya gitu ya teman-teman. Nah, ini ada subnet mask sama seperti CID tadi ya. Jadi kita tidak usah jelaskan lagi ya. Jadi ini slash 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32. Nah, kita langsung saja ke network atau blok subnet ini. Nah, di sini ada rumusnya ya. Rumusnya itu 256 dikurang total IP sama dengan ini hasilnya. Terus ada host, ini 2 host dikurang 2 sama dengan hasil. Broadcast, host ditambah 1 sama dengan hasil. Dan ini saya sudah memiliki soal ya. Yaitu ada 192.16.12.90/27. Nah, kita langsung saja ke perhitungannya. Oh ya, kalian lihat dulu untuk ini soalnya yaitu ada slash 27. Seperti tadi slash 27 itu yaitu ini ya. Kalian lihat di 128 ini yaitu slash 25 kan. Kalian kasih tanda 1. Ini 26 1 dan ini slash 27 1. Untuk sisanya kalian klik 0. Kalian tulis 0 kan saja. 16 ini 0, 8 0, 4 0, 2 0, dan 1 juga 0. Kenapa 0? Karena ini adalah bilangan biner ya teman-teman. Jadi kita alihkan dulu ke biner. Udah itu, kita tinggal jumlahkan kembali 128, 64, dan 32 ini. Tadi kan kita sudah jumlahkan dan hasilnya itu yaitu 224. Nah, total IP-nya itu kita ganti dengan 224. Nah,
Jadi 224 ini penghasil dari 128 ditambah 64 ditambah 32 ya. Nah, jadi kita langsung saja ke network atau blok subnet ini. 256 dikurang total IP itu yang tadi 224 itu hasilnya sama dengan 32. Jadi X ini adalah 32 ya teman-teman. Nah, ini jika pakai yang X. Pakai cara yang ini. Kalau pakai cara yang ini beda lagi ya teman-teman. Jadi kalian tinggal ini saja 2. Nah, N-nya itu adalah ini. 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3 ya. Nah, 2 pangkat 3. Pangkat 3 yaitu 8 ya teman-teman. Nah, ini ada, jadi di sini ada dua jawaban, yaitu 32 dan 8. Nah, kita lanjutkan saja ke host terlebih dahulu. Nah, di sini ada 2 host dikurang 2. 2 host ini berarti hostnya itu dari 5 ini ya teman-teman, dari angka 0-nya ini berarti. Nah, kita tulis saja di sini ya. Jadi 2 pangkat 5. 5 ini dari angka 0 ini ya. Jumlah angka 0 ini yaitu ada 5. Sama dengan 32. Lalu dikurang 2. Dan hasilnya yaitu 30 ya teman-teman. Nah, ini hasilnya 30 dan kita lanjut ke perhitungan broadcast, yaitu host ditambah 1. Nah, host ini sama ya kayak tadi, yaitu 0 dari 5 ini. 5 dari 0 ini. Maaf. Nah, kita klik 5. Kita tulis di sini 5. Taruh di sini saja. 5 ditambah 1. Sama dengan 6 ya teman-teman. Hasilnya 6, berarti di sini hasilnya 6. Nah, habis itu kita akan bahas tabel dari ini ya, dari 224 ini sama 2 pangkat 3 ini. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada tabel IP address, yaitu terdapat network, host, dan broadcast. Di sini cara penghitungannya, network itu seperti tadi kayak 32 ini ditambahkan terus sampai 8 kali ya, jadi 32 tambah 32, 32 sampai 8 kali. Nah, di sini kita mulai dari 0 ya teman-teman. Jadi 0, 32, 64, 96, 128, 160, 198, 192 dan terakhir 224. Nah, untuk broadcastnya ini yaitu hasil dari, nah kalian tinggal kurangkan saja dari 32 ini, kurangi 1, jadi 31, 64 kurangi 1, 63, 96 kurangi 1, 95, 128 dikurangi 1, 127, dan begitu seterusnya sampai 225 ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk perhitungan dari host ini. Nah, untuk host ini juga gampang aja, dari network ini kan 0. Nah, 0 terus di sini kalian tinggal tambahkan saja 1. Nah, di broadcast ini yaitu kalian tinggal kurangkan saja 1. Jadi 30. Nah, jadi 1 per 1, 30. Lanjutkan saja berikutnya. Jadi 32 ditambahin 1, 33. 63 kurang 1, 62. 64 dikurangi 1, 65. 95 dikurangin 1, 94. Begitu seterusnya sampai 193.222. Nah, itu adalah perhitungan dari PLSM. Oke, ini aku sudah dalam aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini aku akan membuat contoh blok subnet yang sama, yaitu hanya menggunakan 2 PC saja. Nah, ini 2 PC ini saya akan sambungkan menggunakan kabel crossover. Ini. Nah, saya akan menambahkan IP address-nya, dan untuk menambahkannya saya akan menggunakan network yang pertama, yaitu ini ya, yang network pertama itu 1 sampai 30. Jadi saya akan menggunakan yang ini. Nah, kita masuk ke PC-nya, ke desktop, IP configuration, dan ini IP address-nya kita isi 192.116.112.1 ya. Dan subnet mask-nya adalah
Ya, kita akan menggunakan slash 27 yang tadi, yaitu 224. Oke, kita lanjutkan PC berikutnya, yaitu sama ya teman-teman, kita ke desktop, IP configuration, IP address yaitu 192.168.16.12.2 ya, karena tadi titik 1 sudah kita gunakan di PC yang pertama. Dan subnet busnya sama ya, yaitu 127.224. Oke, sudah, kita klik lagi PC-nya di desktop, terus kita klik command prompt, dan kita pingkan ping 192.16.12.2 ya, sesuai dengan PC yang ini. Kita klik enter, dan ini masih ping selesai. Dan ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, berikutnya, nah ini tandanya mereka sudah bisa saling mengirim ya, dan terhubung. Nah, ini adalah blok subnet yang sama. Bagaimana jika blok subnet yang berbeda? Oke, selanjutnya saya akan membuat topologi jaringan yang menggunakan 1 router, 2 switch, dan 6 PC ya teman-teman. Kita hapus dulu yang ini. Hapus. Dan kita akan menggunakan 1 router, 2 switch, ya, 2 switch, dan 6 PC. Oke, dan di sini saya akan menghubungkan menggunakan kabel yang otomatis menyesuaikan saja ya teman-teman. Nah, ini semuanya sudah saling terhubung ya, tetapi belum bisa saling mengirim data. Di sini saya akan memasukkan IP address-nya ya. Kita ke desktop. Sama seperti tadi, IP address-nya yaitu 192.16.12.1. Kita ganti juga untuk ininya menggunakan slash 227 ya. Maaf. Dan kita akan ulangi ke 3 PC ini. Kita ganti menjadi 2. Dan kita ganti menjadi slash 27 kembali. Berikutnya dengan yang ini, yang ketiga. Kita ganti menjadi 3. Dan plus 27. Lanjutkan isi IP di PC yang sebelah kanan ini. Nah, untuk yang sebelah kanan ini saya akan menggunakan network yang kedua yaitu ini ya, dimulai dari 33 sampai 62. Jadi di sini kita klik, kita masuk ke desktop kembali. Kita klik IP configuration dan masukkan IP address-nya yaitu 192.12.16.12.33 ya. Kita masukkan IP address-nya kembali yaitu di 192.16.12.33 ya. Dan kita akan ganti menjadi slash 27. Begitu terusnya sampai ke 3 PC. 34.
Nah, ini semua belum saling terhubung ya, belum bisa saling mengirimkan data. Nah, untuk bisa saling mengirimkan data, di sini saya akan konfigurasikan di router ya teman-teman. Nah, kalian tinggal klik saja router, langsung kita akan menggunakan CLI ini. Tapi sebelum itu saya akan masuk ke config dulu. Nah, terus di sini ada fast internet ya, 0/0 dan fast internet 1/1. Di sini kita on kan keduanya ya teman-teman. Di sini kita klik on dan yang sini juga kita klik on. Lalu kita masuk ke CLI ini. Nah, di sini yang terakhir kalian tinggal klik enter sampai muncul router config F pagar ya teman-teman. Terus kalian tinggal klik saja exit. Lalu kalian enter kembali. Nah, di sini kalian tinggal klik, lalu kalian ketik interface. Nah, di sini interface yang pakai di sebelah kiri ini ada FA 0/0 ya teman-teman, di blok subnet sebelah kiri ini. Nah, kita klik saja 0FA 0/0. Kita klik enter kembali. Lalu di sini kan tinggal klik IP address. Ketik IP address, lalu kalian masukkan IP address yang di blok subnet sebelah kiri ini ya teman-teman, yaitu ada 192.16.12.30. Kenapa 30? Dari mana asal 30 ini? Jadi 30 ini itu berasal dari ini ya teman-teman. Nah, dari maksimalnya network pertama ini. Jadi kita menggunakan flash 30. Di sini saya menggunakan flash 30. Lalu kalian masukkan subnet masknya yaitu 255.255.225.224. Nah, kalian tinggal enter. Dan di sini sudah kembali seperti ini. Lalu kalian mulai lagi yaitu dari exit. Enter. Dan kalian masukkan interface yang kedua yaitu di blok subnet sebelah kanan ini ya, yang seperti ini. Yang sebelah kanan yaitu FA 1/0. Kalian klik interface, kalian ketik interface FA 1/0. Kalian klik enter, lalu kalian masukkan kembali IP address itu yang sebelah kanan 192.16.12 dan yang terbesarnya itu ada 62 ya teman-teman, maksimalnya itu 62. Berarti kita ketik 62.62 and terus masukkan subnet masknya, jangan lupa 255.255.225.224 ya. Oke, jika sudah kalian tinggal keluar saja. Nah, ini sudah aku konfigurasikan. Selanjutnya kita akan coba masukkan IP tadi ke dalam default gateway ini, yaitu berada di desktop tadi, yaitu IP configuration. Di bagian default gateway-nya kita ganti dengan IP yang tadi kita masukkan, yaitu 192.16.12.30 ya, untuk di blok subnet yang sebelah kiri tadi. Nah, kita salin. Kita salin. Dan kita masukkan juga yang sama di default gateway-nya. Nah, untuk blok subnet bagian kanan juga sama ya. Kita masukkan dengan IP yang tadi, yaitu 192.16.12.62 ya teman-teman. Kita salin atau copy dan kita masukkan di PC yang lain. Dan jika sudah, kita akan coba untuk ping ya teman-teman.
kita akan coba pingkan dari blok subnet yang pertama ke dalam blok subnet yang kedua ini. Nah, kita akan coba pingkan menggunakan PC yang pertama ini. Nah, kita masuk ke desktop, lalu ke command prompt. Nah, di sini kita akan pingkan menggunakan IP address blok subnet yang kedua, yaitu yang dimulai dari network 33 ya. Kita akan coba 192.12.12.34. Kita coba, kita kasih enter, dan di sini ping sedang dimulai dan reply from. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita akan kembali dari blok subnet yang kedua ke dalam dari blok subnet pertama ke dalam blok subnet kedua ini. Kita coba ping di PC yang kedua. Kita masuk ke desktop, lalu ke command prompt, dan kita kasih ping. Kita mulai IP address yang pertama ini, yaitu yang dimulai dari 1 ya teman-teman. 192.16.12. Kita akan coba .3. Kasih enter, dan di sini ping sedang. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.